pastinya Grok juga. Di tangan dari RRQ, tapi kita akan segera menyaksikan apa yang akan terjadi. Karena ini dia Royal Derby yang ke-39. Saya ambil ada mana suaranya. Dan waktunya kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Yap, langsung diblokir jalan dari minionnya ya. Betul. Untuk tabrakan minionnya jadi lama. Ya, dan ini ya fightnya nanti bakal lebih dekat di tempatnya yang punya Grok kan. Betul. Jadi lebih enak nanti. Wah, deket sama Cetian enak ya. Untuk freeze lane-nya jadi lebih enak om. Iya. Oh kan? Tadi Tarik freeze. lagi. Pastinya ya ini Sans bakal keganggu juga ya. Karena dari posisi skill ini Cetian meng-outrange. Yep. Buat ke Chusin. Ini debut di SKL di tim baru berarti ya. Oke, emblem match ya buat Cetiannya. Tapi ini dia fighter nih buat Super Toy. Sustain berarti om. Main sustain aja di lane dan memang bisa ya apalagi dengan stack pasif dari volley shot kalau memang sudah banyak ya dia lumayan kuat juga sih bisa untuk adu head to head. Satunya tetap fatal, nyari kritikal. Karena memang Bruno kan kritikal banget anaknya ya. Ya pas terasain juga ya. Bonus untuk stay di lane dia. Bonus damage. Lihat dari basic common emblem juga Super Dan harusnya aman-aman aja nih landingnya nggak bakal yang terlalu tersiksa juga. Iya. Bisa pressure lah ya. Ketemu dengan Nutpi. Boy. Ya, ada pressure juga dari Kiboy sih sebenarnya dari tadi ya. Ngelihat area orange buff-nya juga sedikit diganggu. Untuk di awal masih cukup aman dan talent prediction. Full house. Full ke arah Onyx. Tapi ya ini kita belajar juga dari match sebelumnya. Ya, ngejix ya, ngejix Semua ya. yang kita predik ternyata salah. Dan balik lagi nih ya hanya talent predictions aja ya. Tapi sekarang penentuannya ada di para player. Bagaimana caranya untuk mereka membuktikan dengan draft yang udah ada. Kadang lagi Turtle mau pop up lane. Itu dia. Dan harus di fight gak sih? Karena dua-duanya punya potensi yang sama. Harley in and out yang enak. Adu retry possible walaupun Suyo ya soul saver retry gak bohong sih om. Bener, tinggal di tap terus di retry ya kan. Besar juga damage-nya dia. Tapi ya, tidak memungkinkan juga pastinya untuk Super Cat tiba-tiba langsung masuk dengan space escape dia. Gangguan dari kedua belah roamer juga udah mulai terpantau sih sebenarnya di sekitar area Turtle. Tapi kayak belum banyak inisiasi yang bisa dimainkan kecuali dengan satu buah lantern flare saja dari seorang Sans tadi menuju ke arah Super Dan. Tapi di bagian belakang, Kairi sudah mulai sedikit tercicil dan Turtle-nya bakal sedikit ditarik ke bagian sebelah kiri. Wow, Black Dagger Farm mengincar ke bagian belakang sebenarnya kalian Super Cat yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle, bahkan mendapatkan force blood juga ke arah Kairi. Masih akan dilanjutkan, Sans sedikit terjebak, Flicker mau nggak mau dikeluarkan dari bagian belakang. Lebih menemukan satu main yang bisa ia tukarkan dengan banyaknya pertukaran yang terjadi, bahkan mungkin bakal menjadi double kill di awal bagi seorang Lutfi dan Super Dan. Pertukaran yang kurang adil sebetulnya karena turtle-nya untuk RRQ. Yap. Jadi poin dari kill-nya juga unggul, RRQ semua diambil RRQ. Yep, dan Yes tadi sempat membeli waktu yang cukup juga ya sebenarnya. Sebenarnya untuk fokus kita nanti di late game pasti ada di Kelra dan juga Super Toy. Tapi untuk setup tadi bisa dibilang RRQ mereka juga masuknya dengan cukup tepat tadi. Tiba-tiba harinya datang seperti kita mention ya. Retribution dan dapetin extra shield dari Total. Iya. Ya gara-gara stun juga jadi pas lah. Yep. Untuk rotasi midnya ternyata nggak se-powerful itu ya Maya. Gue pikir kayak udah adanya Chusin tuh udah reverb punya dia om. Iya nggak bisa ya. Gak kuat ternyata lawan Cetian. Iya bisa dibuka sih mapnya soalnya map reveal, ada stun juga. Dan lumayan meng-outrange, nah itu jadi masalah sekarang buat Sans. Belum lagi dari Idok nih. Yang selalu jadi badan untuk Yeskiel. Nah ini PR utama untuk Onyx adalah kita melihat Super Dan. Ini yang nggak bisa langsung di instant burst. Soul Saver mungkin bisa tapi harus half HP duluan. Biar Super Dan-nya tumbang. Itu pun belum dengan ada adegan lari-larian om. Nah itu ya, adegan kejar-kejaran ya. Yang serem kalau kita lawan Uranus. Iya. Motong aja nggak bisa dipunish. Dibiarinin dulu. Ya. Dan ini berarti untuk rotasi dari Super Dan akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Luffy. Boy. Wah, oke, ini dia satu buah pick off yang berhasil langsung dilakukan oleh seorang Super Ken. Damage yang masif dan Sans akan menjadi target selanjutnya ke Kairi. Mencoba untuk memberikan sedikit pembalasan dendam, sedikit efek sisi. Gak terlalu berpengaruh bagi seorang Kairi juga dan Super Ken. Damage-nya sih gila ya. Di pressure loh. Harley ya. Harley yang first itemnya ke jenis one dulu nih nanti masih belum jadi. Oh ini gerakan yang bagus sih menurut gue om. Karena dia nggak bisa ngepanis Uranusnya. Sama-sama potong aja. Yep. Ya bisa rotate juga ya. Ya, karena sekarang area Turtle terbuka dengan sangat lebar dan sepertinya Dikasih. bukan timing yang tepat sih untuk melakukan kontes juga. Jadi free Turtle untuk RRQ. Yep. Dan Super Ken punya jenis one sekarang untuk first item yang baru selesai tadi. Oke. Ini udah 2 turtle nih pakai Harley. Suyo pick dan objektifnya kurang jalan berarti dari Onyx om. Ya.
Dan kelihatan lumayan nyaman ya buat Supercat, tinggal masuk dan Magic keluar lagi. Apalagi kombonya dengan tech charge. Ya, tadi itu instan banget. Tenang, gold lane-nya belum main sama-sama nih. Belum nih, masih farming dulu ya goldnya. Iya. Gak Entah kesentuh itu- ya. Ada Kelra. waktunya nanti buat goldnya tampil. Betul, Supertoy dan Kelra nih. Dua-duanya akan ngasih impact yang boom banget sih. Karena kan memang ini hero mid game Om. Dia Iya. butuh 2 item, udah jos langsung. Oke, ditarik ya untuk area purple buff-nya. Bahkan nih kayaknya kalau untuk Kyrie Dapat mencoba untuk masuk udah nggak bisa lagi karena berhasil diamankan oleh salah Super Ken dan sepertinya akan ada punishment yang coba dilakukan oleh Onyx sendiri. Super Ken berhasil di take down dan Kyrie berarti bebas untuk menuju ke arah Super Ken. Double kill di tangan Kelra yang join ke arah team fight dan bahkan mereka masih bisa sedikit memberikan push di area tengahnya. Trade dengan satu auto threat di bagian bottom lane. Bahkan Kyrie diam-diam mendapatkan purple buff. wah, ini pertukarannya bagus untuk Onyx sih. Gak dapat. Dapat. Gak dapat. Ambil. Diambil ya skill. Ambil. Ada ya, Hes. Yeskiel. Digagalin lagi. Untung tengahnya gak hancur ya. Iya. Bisa defense ya, cuma tadi memang special escape yang sudah kepake ya. Jadi begitu ditabrak dengan dinding, dengan fist break yang dibuat dengan T-Boy, Supercat tumbang tadi langsung. Kayaknya memang sengaja dipancing sih tadi ya. Harley-nya biar masuk dalam ke purple kan. Karena secara setup juga ternyata dari Onyx lumayan ready gitu untuk menghadapi kedatangan dari Super Ken. Ya, kelihatan juga tadi kan. Ini udah stay dekat dengan Purple. Dan Turtle nih bakal spawn kembali untuk Turtle yang ketiga. Oke. Siapa mau setup duluan? Karena secara goldnya gak jauh nih sama sekali. Iya, Onyx bisa counter setup mungkin. Yep. Tapi kalau RFK dapat berarti perfect turtle nih. Ya, satu perfect turtle, yang kedua turret bottom sudah diambil ternyata ya. Sudah tercabut juga. Wah, udah clear lagi. Yep. 5 lawan 4 mungkin karena akan sedikit terlambat ya dari Kelranya. Dia bersihin bau dulu. Ya, Gasly. si Boy udah mulai mendapatkan satu buah momentum tapi ternyata dia yang harus terjebak satu barrier dari Idok yang langsung memotong jalan pulang. Dan ini berarti Lutfi? akan jadi turtle yang berbeda kuantitas. Mungkin bakal bisa dimenangkan oleh RRQ tapi sekarang Black Dragon Form bakal coba untuk mengejar ke bagian belakang. Yes, kill dalam ancaman yang Oh, cukup Lutfi? besar tapi dia dikejar. Dan Lutfi yang ternyata masuk ke dalam perangkap dari RRQ. Semuanya ngelepas turtle-nya di waktu Lutfi terbang, lepas backup dulu dan mereka berhasil nyelamatin Yeskiel. Ya, berarti ini yang berbahaya. Dengan pemain-pemain mungkin sekelas dari IES yang kelihatan bisa di-pick tapi gak bisa. Dia licin banget. Karena dia benar-benar mainin range dari hero yang dipakai. Wah, dan ini mungkin bakal ada kontes lagi sih. Pertukaran damage mungkin bisa terjadi lagi. Apalagi ada Kelra yang udah mulai hadir di area tengah. Tertarik Lantern Flare, Super Dan akan coba untuk melarikan diri. Tuh, keras banget sih itu bro. Iya. Gak habis-habis darahnya. Tapi ngelihat dari pergerakan Super Ken ini bagus banget Om. Dia siapapun depan di Deadly Magic. Ya, dan kombonya ada ya, jalan juga dengan tech charge tadi, mungkin ada heavy crowd control yang bisa dipakai, masih ada Fury of the Phoenix juga, jadi semua damage dari Pocket Trick bisa masuk. Yap. Sementara Kelra yang hadir tadi sedikit memberi warna memang untuk Onyx. Seenggaknya dia bisa makan groknya, atau seenggaknya dia bisa ngedeliver damage sampai Yeskiel yang buang flicker. Tapi kayaknya pasti perlu lebih dari itu deh. Gold Oke. masih sama nih. Ini sama, benar. Carry Hunter. Baru selesai juga untuk item damage check 2, tapi Super Ken punya Divine Glaive tadi ya. Yap. Yang memang sudah diselesaikan juga, jadi secara burst-nya sebenarnya dipegang dengan Super Ken. Tapi target dia harus pas banget juga. Wah, tapi ini Super Dan ketarik lagi sih. Kayaknya emang bakal jadi makanan utama buat seorang Kang untuk narikin bagian frontlinernya. Tapi untuk ngeponis susah loh. Ya, Berat. Uranus akan tetap keras. Dia dengan Oracle di first item. Basic Common Emblem, Regennya pasti kencang banget. Iya, itu dia. Dan kalau mau diganggu juga kayak banyak source skill yang kebuang sia-sia ya Iya. di sana. Bahkan beresiko expose position. Oke. Bagian topnya Super Toy. Masih aman ternyata untuk Super Toy ya. Untuk itemnya juga punya Melvic Gun, jadi range-nya akan jauh lebih terjaga dengan Husklaw first item tadi. Radiant Armor di tangan dari seorang Kiboy juga. Ah, Ngebuat dari segi damage ya ternyata Kelra still survive. Masih ada sedikit regen HP yang bisa dimaksimalkan. Tapi ini udah kelihatan betapa bahayanya Super Ken sih dengan 2 item awal yang dia bikin. Dia nggak pakai Fitter of Heaven om. Dia Nggak. langsung Ares Belt nih sekarang. Yep. Sekarang kan Brute Force. Bisa jadi brute force. Ada extra movement kan. Buat bisa Jadi. ngejar lawan juga nanti. Ya karena ngambil darah. Ya kemungkinan besar ke sana om. Iya. Hybrid jadinya kan. Jadi hybrid. Dan juga lumayan sih kayak ya. Attack speednya nanti didapetin dari Poker Trick kalau stacknya 10. Lumayan cepet lah ya. Tapi untuk Lord yang sudah mulai spawn juga ini harus nyari sebenarnya posisi dari Super Ken di mana, dan Kiboy sudah melakukan hal tersebut. Ada info, oke. Ada Harley di atas, jadi mereka akan jauh lebih aman kalau main sedikit lebih di belakang nanti.
Tinggal pikirin landing jauhnya juga nih, hati-hati. Oh, Wah, ditabrak langsung kali ini Lutfi. Lutfi sekali. Sedikit terlempar, masih bisa escape sebenarnya. Tapi para pemain dari Onyx juga nggak akan melanjutkan perkara ini. Mereka memutuskan untuk balik lagi reset setup karena kayaknya Lord lebih mahal ya buat Lord pertama. Ya. Bahkan Super Ken tadi kayak belum ready sih Om. Dia Iya. masih ada di posisi yang lumayan jauh. Akhirnya nggak bisa nge-follow. Ya ngebuang satu shot ultimate lumayan loh. Ya, Dan karena- sekarang Lordnya Karena untuk nge-burst memang butuh Deadly Magic ya nanti. Yes, dan yes itemnya Brute Force. Untuk Super Ken, yes juga punya Lightning Tranchant sekarang. Oke, mau di all in ya kah kali ini karena menuju ke arah Idok yang lagi-lagi Super Ken. begitu tebal. Satu ultimate dari seorang Sans juga udah mulai ke-reveal. Super Dan yang lagi-lagi akan ditarik. Berat sih ini untuk nge-meltdown 2 bagian depan dari RRQ. Dan ya Super Dan juga punya Justice Pauldron ya tadi. Tanky banget. Bakal nge-regen lagi ketika HP-nya 30%. wah agak panjang pasti ya Lord Dance nih. Keduanya nggak akan mau komit yang sampai bener-bener adu retri. Ya, tapi bisa dibilang super toy sekarang nih. Itemnya lengkap loh. Hustle Berserk. Wah ini 3 Hustle itemnya udah oke ya. Melvic Gun. Penetration juga punya. dibuka? Conceal play akan coba untuk dimainkan Black Dragon Form. Mau mengincar ke arah siapa sekarang? Karena Lordnya tiba-tiba udah setengah darah tersisa. Dan Kiboy dapetin 2 player bagian belakang. Akan coba Kiboy. melawan damage yang bakal masuk. Ini berhasil dapetin karena Lordnya juga. Dan Kiboy berhasil tumbangan bahkan termasuk Super Toy Sun Damage Dealer yang ikut hilang. Ditukarkan dengan seorang Kiboy saja. Masih mau dilanjutkan lagi. Sans punya kesempatan tersebut untuk menggeser lagi. Dan damage dari Kelray yang udah lumayan sakit sih. Sudah mulai terasa tapi take over Lord yang begitu terstruktur Om. Yap. Dari Onyx. Itu bagus banget karena Onyx mereka sadar mereka harus cari Super Ken-nya dan dikejar dengan Kiboy. Dia open boost-nya, dia rela untuk tukar badan dia dengan memberikan efek stun tadi. Pas banget di momen Lordnya udah setengah Om. Ya, fist break-nya masuk, follow up-nya juga ada dan yang hilang Super Toy sama Super Ken. Wah 2 damage Wow. dealer ya. Ya, aduh ada mesin yang baru kita bilang, oh ini efeknya udah sakit banget. Gak ada tapi di sana. Gak ada di TKP. Oke, tapi masih bisa reset harusnya. Yep. Karena ngelihat dari high ground defense, YSKL ini lumayan cepat untuk nge-spam clear minion ya. Lumayan aman lah. Tapi mentalnya pecah juga. Berhasil dibongkar. Ya, si slow push ya ingat, Holy Defense sudah tidak ada sebenarnya. Lutfi, oke dia bait aja. Karena bikin defense juga kan dari Lutfinya. Sementara dari RRQ sendiri, mereka akan turunin tempo nih. Mereka udah nggak bisa nabrak-nabrak kayak tadi. Ya, terus hati-hati ya sekarang ya. Karena mungkin secara gameplay dari RQ sendiri pick off juga gitu loh. Conceal. Wah, ini main conceal lagi sih dan langsung ngebuka Black Dragon Form ke bagian belakang. Lordnya udah mulai masuk, tapi belum ada target optimal yang sepertinya akan menjadi mangsa dari para pemain Onyx. Kecuali Lantern Flare-nya udah mulai menarik lagi. Dan Kiboy akan coba untuk masuk bagian dalam kah? Karena Kelra kita bisa ngedapetin 1 buah base. Dan itu dia momen yang dicari oleh para pemain Onyx. Tapi sayangnya masih bisa lepas dari Super Dan. At least ada 1 base turret yang ada di tangan Onyx sekarang. Oh dikejar kah Super Ken. Dia space ke depan lagi. Dan Kiboy tahan. Mau coba untuk dibalikin, tapi Super Ken langsung dibadanin. ambil karena shortcut di bagian sebelah kiri dan Kiboy akan hilang guys, tapi masih bisa bertahan malahan Super Ken yang ada dalam bahaya. Dibalikin lagi 180 derajat putar balik dari Onyx. Mereka sekarang yang pegang kendali permainannya, bahkan mereka bisa menggeser karena Super dan damage dari Kelra harusnya sudah mulai cukup untuk saat ini. Tapi Idok yang harus tumbang sebagai garda terdepan dari RRQ Hoshi. Wow, tarik ulur yang sangat ikonik dari Royal Derby. Mereka berdua nggak ada yang mau ngasih lepas lawannya. Tapi sekarang lihat Onyx berlima dan akan push ke atas. Ini masalahnya 4 pemain doang nih dari RRQ dan sekarang bakal ditabrak langsung Super Dan. Hilang di tangan dari seorang Lutfi. Ditukarkan langsung juga dengan Super Ken damage yang begitu masif. Tapi pertukarannya menuju ke seorang Sans. Satu recall. Double kill dari seorang Super Toy. Dan itu yang gak boleh diabaikan dari Onyx. Masih bisa bertahan ternyata RRQ. Waduh. Mengusir nggak untuk Kelra. Satu hit lagi yang hampir saja bisa menghilangkannya dari Yeskiel. Tapi target utama adalah menuju ke arah base. Yang sayangnya Mau dikejar? belum bisa didapatkan Lim. Dikejar kah Ini mau Idok? dikejar? Nggak, kayaknya terlalu jauh. Mungkin nggak ada Harley juga hero chasingnya. Waduh. Dan ya itu dia berhasil di defense. Akhirnya RRQ masih bertahan. Tapi Onyx sekarang udah pegang goldnya Om. Ya, 2 best start ya tadi. Dan bisa kita mention tadi bahwa body block yang manis dilakukan dengan Kiboy tadi. Untuk menghalau damage yang diberikan dari Super Ken waktu sedang kejar-mengejar. Bener-bener bolak-balik ya. Iya. Itu ya karena memang Harley dengan cooldown reduction yang cukup ya memang bisa gitu. Lompat-lompat kejar-kejar lagi. Lord sekarang sudah muncul. Masuk di menit 14. Respawn time semakin lama. Jangan sampai ada misplay. Satu yang tumbang entah itu roamer pun sangat berdampak. Karena sebenarnya dari arah gold nih perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Cuman 2 base trap sih.
yang mungkin bakal pegang impact cukup besar. Dan sekarang kembali lagi Black Dynamic Form. San sudah siap dari bagian belakang untuk menyambut. Toy. Destra Super Toy yang bakal diganggu dan hilang. Super Toy di tangan para pemain Onyx, bahkan dia Telma menuju ke area Haskiel. Idoknya hilang, Super dan pun berhasil dimakan oleh Onyx. Double kill di tangan seorang Sans, dan dia Haskiel akan menjadi pemain terakhir dari game pertama yang bisa dieksekusi oleh Onyx. 1-0 Onyx. Kemenangan yang mungkin gak se-clean kemarin, tapi menang tetaplah menang. Game pertama RRQ terlihat sedikit bangkit di early-nya, namun masuk di mid to late game, keputusan-keputusan yang diambil dari Onyx ini menjadi jawaban juga untuk membalikan keadaan. 1-0 Onyx unggul. Yep, sebuah target yang memang diupayakan dan berhasil yang terakhir. Source damage yang besar yang bisa disumbangkan dengan Super Toy. Tidak ada tadi. Itu di sampingnya Super Toy. Ada Sans. Ada Sans, ada Lutfi. Lagi nari semua di sebelahnya Super Toy. Semua Om. Dan Super Ken memang agak bebas tadi di akhir ya. Iya. Cuma ya nggak bisa juga. Mau ditabrakin gimana tetap susah. Sulit. Oke, tapi tenang dulu karena ini masih game pertama. Tuh. Reset dulu. Cuman ini seru banget sih, ngelihat dari early gamenya sebenarnya kan